Entah ada firasat apa dan sebagainya ya teman-teman ya, tapi ada orang loh yang kadang-kadang kepingin banget segera kita temui, atau sebaliknya ada orang juga yang pingin ketemu sama kita. Nah ya teman-teman ya, firasatku ingin siapa sih sebenarnya dan apa tujuannya ketemu sama kita? Kita intip yuk teman-teman ya di Oracle Card Indonesia Channel, timeless reading, general reading, anytime kalian dengerin boleh, umum buat siapa aja teman-teman. Terutama buat teman-teman yang mau belajar ya, belajar lebih terbuka, belajar juga ngelihatnya lebih luas teman-teman ya. Ayo merapat kemari yuk, cus ya. Ayo ya, still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play a beautiful word for you. Alright, dan kita bakalan baca buat teman-teman Cancer ya. Teman-teman Cancer, seperti biasanya kita bakalan bagi jadi 3 cerita ya. Kalian gak perlu pick a card, gak perlu yang namanya pilih ceritanya buat kalian yang mana, cukup dengerin aja dari depan sampai belakang ya. Karena bisa jadi yang mau ketemu sama kamu itu bukan hanya 1 orang, tapi 3 orang. Who knows ya. Siapa tahu ya, siapa tahu. Alright, kita baca ya buat kamu teman-teman Cancer. Kita akan lihat di cerita yang pertama, ciri-ciri ya. Orang ini nih seperti apa? Orangnya kaku ya, definitely orangnya kaku banget teman-teman ya. Orang kaku banget, terus habis gitu tegas banget. Logis ya, orangnya cukup logis. Jadi kalau mau ngomong hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal yang mistis ya nggak bakalan suka ya teman-teman ya, karena dia orang yang nggak suka bertele-tele, nggak suka orang yang halu ya teman-teman, yang nggak suka kayak begitu. Jadi orang yang nyata dalam tindakan, nggak suka bertele-tele, seorang pemimpin ya, pemimpin yang baik sebenarnya ya. Orang yang nggak mau kalah sama orang lain, selalu banget ingin menang. Jadi nggak akan yang namanya kita menang kalau debat sama dia, karena bener-bener bakalan susah lah ya, kayak dibantai ya. Orangnya penuh intrik banget ya, akalnya banyak, agak sedikit tricky ya, cerdik sih gitu, akalnya banyak, cuman ya agak-agak sedikit licik gitu ya, akalnya banyak teman-teman ya. Biasanya suka kuliner sih kalau misalkan ini ya teman-teman ya, berisi ya, agak tambun, sintal ya, seperti inilah kira-kira ya, kurang lebihnya sih seperti ini. Hubungannya deket gak sih sama kamu ya? Hubungannya deket gak sama kamu? Hubungannya deket gak? Fly me to the moon ya, ada moon di sini ya. Hubungannya nggak terlalu deket sih teman-teman ya, hubungannya nggak terlalu deket. Sekarang kita coba lihat. Alright, tentang apa sih ini ya? Tentang apa? Tentang love ya, tentang cinta. Yang jelas tentang cinta, tentang apa ya? Tentang pertimbangan dalam sebuah hubungan gitu ya. Bisa jadi seperti ini teman-teman ya. Pertimbangan dalam sebuah hubungan. Jadi cinta itu penting dalam satu hubungan, tapi tidak serta-merta cinta melulu ya teman-teman. Jadi dalam satu hubungan ya ada yang namanya pertimbangan-pertimbangan di dalamnya. Dan ini adalah ini sebenarnya ada hal-hal positif juga yang dia mau sampaikan ya tentang hubungan kalian ini ya teman-teman ya. Jadi tentang menikah itu bukan hanya sekedar mengenai aku dan kamu ya, ada yang namanya pertimbangan-pertimbangan keluarga juga gitu ya, seperti itu. Dan juga ini tentang kejenuhannya dia ya, bisa jadi tentang kebosanannya dia, dan kepingin yang namanya ayo buat sesuatu hal yang mungkin akan jauh lebih baik buat keluarga kita gitu kan ya, bukan hanya mengenai kita aja gitu kan, tapi kita juga harus pikirkan yang lain. Dan juga sebelum itu terjadi ya, ayo ibaratnya gimana caranya untuk memperbaiki hubungan ini. Karena misalkan kalau keluarga pun ya ngelihat kalian itu tidak yang namanya satu gitu kan ya, gimana mereka mau setuju ya kalau kalian sendiri aja masih belum secara hubungan ada kebosanan gitu kan, ada yang namanya kejenuhan ya, hal seperti ini loh teman-teman. Ayo lakukan hal-hal yang mungkin bisa lebih kreatif lagi ya dalam satu hubungan. Berlibur kayak gitu kan, kalau emang udah menikah ya teman-teman ya, berlibur kayak gitu atau apa gitu yang bisa membangkitkan hubungan kalian jauh lebih baik lagi ya, seperti ini. Lalu juga fokus sama realita yang udah ya udah gitu, ada yang namanya perbaikan pastinya seperti itu ya. Dan juga kalau misalkan kita fokus ya di sini, hindari ya yang ibaratnya hubungan yang
nggak jelas gitu ya. Jadi kalau bosan itu ya diatasin, bukan nyari yang lain gitu ya. Kalau misalkan kamu hanya mencari yang lain, nggak serius atau nggak real ya, terus ngapain menjalani satu hubungan gitu teman-teman ya. Ini di pembacaan pertama ya, di cerita yang pertama seperti ini. Selanjutnya kita coba lihat ya, ini jauh secara emosi ya, belum tentu jauh secara orang ya teman-teman ya, tapi ini lebih ke jauh secara emosi dan perasaan karena kebosanan atau karena kejenuhan ya, mungkin karena problem-problem yang terjadi juga ya, seperti itu. Lalu kita coba lihat ciri-ciri yang kedua ya. Di cerita yang kedua buat teman-teman Cancer ya, ciri-cirinya seperti apa. Ini orang yang nggak mau diatur sama orang lain ya, orang yang nggak mau diatur sama orang lain, terus habis gitu rebel lah ya, dia orangnya bebas buat dirinya dia sendiri, nggak mau diatur, nggak mau dikontrol sama orang lain ya, tapi dia punya aturan loh buat dirinya dia sendiri. Oke ya, kayak gitu. Orang yang cukup tanggung jawab ya, nyelesain masalahnya sendiri ya teman-teman ya, seperti itu. Lalu juga gampang bergaul ya, tahu lah, ibaratnya dia tahu banget cara bergaul yang baik itu seperti apa. Dan kalau dilihat di sini usianya bisa aja lebih tua ya atau lebih muda teman-teman ya, tapi yang jelas dia nggak satu umur gitu loh sama kamu ya. Lalu juga ya relatif lah ya, menarik tapi nggak sih ya, jadi ini ya nggak ke menarik, nggak yang ganteng, nggak yang cantik, biasa aja gitu loh teman-teman ya. Lalu juga nggak terlalu tinggi juga nggak terlalu pendek, tingginya juga biasa aja. Yang jelas dia punya visi yang baik sih, cukup punya visi yang baik dalam hidupnya. Seringkali nekat dalam hidup ya teman-teman ya, seringkali nekat dalam hidup. Kamu dekat gak sih sama dia sebenarnya? Dekat gak sih kamu sama dia? Ada moon ya, kurang sih ya, nggak terlalu deket banget teman-teman ya. Bener gak sih seperti itu? Bener lah ya. Ada moon ya, moon ini agak jauh secara waktu, agak jauh. Jadi kalau secara kedekatan, kalau dilihat di sini sebenarnya jauh ya, tapi bisa jadi secara emosi ya teman-teman ya, seperti itu. Coba kita lihat ya, family jauh juga bisa. Lalu selanjutnya kita coba lihat untuk balance ya. Berita ketemu sama kamu ya teman-teman ya, ini mau apa sih ya, hal-halnya positif atau negatif? Positif sih ya, lebih ke positif. Tentang apa ya? Tentang satu rahasia yang terbongkar, tentang rahasia-rahasia yang mau dibongkar. Oh ya. Tentang melepaskan ya, ini juga bisa teman-teman ya, tentang melepaskan, tentang menyampaikan perasaan, ini juga bisa ya. Positif sih teman-teman ya, melepaskan dan mau fokus ke realita pada saat ini ya, ini juga bisa ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan dilihat ya oke. Lalu apa yang mesti dilakukan ya? Ini ada spiritual yang mesti kamu lakukan teman-teman ya. Yang pertama adalah memperbaiki diri tentunya, seperti itu. Lalu yang kedua juga ya, fokus yuk ya teman-teman ya, untuk memperbaiki gitu kan, memperbaiki diri dan berhenti untuk yang namanya hubungan-hubungan yang gak ada ujungnya gitu kan, hubungan-hubungan yang tanpa komitmen ya. Apalagi kalau misalkan dilihat dari ciri-cirinya dia aja udah kelihatan banget, dia tuh orang yang pikirannya tuh beda banget sama kamu. Jadi dia arahnya mau A ya, kamunya mau B, jadi nggak ketemu di sana teman-teman ya. Sedangkan ya pada akhirnya dia terbuka ya, mau belajar terbuka, mau yang namanya ngomong bahwa alright, cukup gitu kan ya, bener-bener ya, kalau emang mau satu visi, kalau apa gitu kan ya ayo, kalau enggak ya enggak gitu loh. Jadi ini akan memperjelas ya, dia mau komitmen apa enggak ya, seperti itu teman-teman ya. Kalau dilihat secara kedekatan sih sebenarnya, kalau secara kedekatan emosi juga kurang dekat ya, karena memang mungkin ya maunya kalian juga sendiri-sendiri ya, seperti itu. Beritanya sih cukup positif kalau menurut kartu ini ya, menurut saya juga positif sih teman-teman ya. Jadi kalau untuk memperjelas satu hubungan kan bagus ya ya. Lalu selanjutnya kita coba lihat untuk ciri-ciri cerita yang ketiga ya buat teman-teman Cancer. Ciri-cirinya adalah nih orangnya pinter ya, orangnya pinter banget nih, bisa jadi jauh ya dari kamu ya, bisa jadi LDR juga mungkin teman-teman ya, LDR atau jaraknya jauh lah dari kamu. Nanti kita lihat di cerita-cerita yang selanjutnya, di kartu yang selanjutnya ya seperti apa.
Orang yang mau belajar hal-hal baru dalam hidup, mau berkembang, nggak mau yang namanya stagnan di situ-situ aja, maulah selalu berkembang dalam hidup ya, belajar ya, bijaksana teman-teman ya. Lalu juga extrovert, pinter banget yang namanya bergaul sama orang, punya empati yang cukup bagus dan setia teman-teman ya, setia. Lalu hidupnya nggak gampang ya, naik turun kehidupannya luar biasa ya, bisa jadi lebih tinggi ya, tinggi badannya atau lebih rendah, bisa jadi lebih muda ataupun lebih tua, jadi nggak sepantaran ataupun tingginya nggak sama ya, seperti itu. Oke teman-teman, ini ciri-cirinya. Sekarang kita lihat, deket nggak sih kamu sama dia ya, deket nggak sih kamu sama dia? Cukup deket sih teman-teman ya, cukup deket sama dia. Lalu berita ketemu sama kamu itu hal-hal yang mau ibaratnya ketemunya tuh positif atau kurang baik gitu ya teman-teman ya. Positif sih, cukup positif, ada sun ya di sini. Hal-hal yang positif yang bakalan yang terjadi ya, seperti itu. Lalu tentang apa ya? Tentang perubahan-perubahan yang terjadi dalam hidupnya dia gitu ya. Tentang dia mau terbuka gitu. Tentang transformasi, tentang perubahan-perubahan ya, tentang nggak mau lagi yang namanya berahasia gitu kan sama kamu, jadi lebih ke mau terbuka sih ya, terbuka tentang hal yang sebenarnya terjadi dalam hidupnya dia ya, seperti itu. Jadi udah nggak mau ya namanya ada cerita-cerita tentang hubungan-hubungan yang berbahaya gitu tuh, udah nggak mau teman-teman ya. Lalu gimana caranya untuk menanggapi ya, jaga komitmen gitu, jaga komitmen, lalu juga masing-masing saling berjanji untuk tidak yang namanya saling tergoda atau kayak gimana di kesenangan sesaat. Jadi kalau ada masalah ya diselesain teman-teman, jangan lari gitu. Dan ya berjanji untuk selalu punya waktu buat kamu ataupun buat orang yang disayang, buat keluarga gitu ya teman-teman ya, kayak gitu. Komitmen sih, lebih ke komitmen ya, seperti itu, right teman-teman. Cerita pertama, kedua, dan ketiga ya, dan semoga untuk siapapun yang hadir ya dalam kehidupannya kamu yang mau ketemu sama kamu ya teman-teman ya, ini adalah orang-orang yang baik ya. Dan kalaupun masih belum ketemu sama orang baik, ayo kita perbaiki diri dulu yuk supaya ketemunya juga yang baik-baik ya. Alright teman-teman Cancer ya, kita bakalan jumpa lagi di next timeless reading barengan sama Oracle Card Indonesia dengan cerita yang berbeda, dengan zodiak yang berbeda pula. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye bye.